Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Sadaqallahul azim. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan bab ke-25, di mana kali ini akan membahas mengenai tiupan sangkakala untuk membangkitkan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai Israfil, berdirilah dan tiuplah sangkakala dengan tiupan kebangkitan. Maka ditiuplah sangkakala dan malaikat Israfil pun berseru, Hai ruh-ruh yang telah keluar dari tulang, yang telah hancur, jasad-jasad yang busuk, otot-otot yang terputus, kulit-kulit yang telah tercabik-cabik, dan rambut-rambut yang rontok. Bangkitlah kalian dengan perintah Allah. Maka bangkitlah mereka sesuai perintah Allah. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu, yakni menunggu keputusan masing-masing. Mereka semua sama-sama melihat ke langit yang benar-benar telah bergoncang dan bumi yang telah diganti. Unta-unta yang hamil jadi terlantar, hewan yang liar dikumpulkan, lautan menjadi bergelombang, nafas-nafas telah dikumpulkan, malaikat Zabaniyah telah didatangkan, matahari telah dimatikan, mizan yakni alat timbang telah dipasang, dan juga surga telah didekatkan pada hari itu. Setiap jiwa ataupun manusia akan tahu semua amal perbuatannya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maka orang-orang mukmin akan menjawab, Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Maka keluarlah para makhluk dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Artinya, hai yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Maka mendengar pertanyaan itu, menangislah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, hai orang yang bertanya, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara yang agung. Sesungguhnya pada hari kiamat beberapa kaumku dari umatku digiring ke padang mahsyar. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa
pada saat dibangkitkannya makhluk, dibangkitkannya manusia, maka akan tergolong menjadi 12 golongan sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika datang hari kiamat, hari kepayahan dan hari penyesalan, Allah mengumpulkan umatku dari kubur mereka dengan 12 macam. Yang pertama, orang yang dibangkitkan dari kuburnya tanpa tangan dan tanpa kaki, maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman, Zat yang Maha Pemurah. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti hati tetangganya. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka pada neraka. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jamb, dan tetangga yang dekat dan yang jauh, dan sahabat karib. Yang kedua, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan rupa hewan seperti babi, maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyepelekan, melalaikan sholat. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka ini adalah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Yang ketiga, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dan perutnya seperti gunung yang dipenuhi ular dan kalajengking. Mereka itu seperti keledai, maka terdengar seruan dari sisi Allah. Apa bunyi seruan itu? Yakni mereka adalah orang-orang yang mencegah zakat. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka yang tempat kembali mereka adalah neraka. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Pada suatu hari, emas dan perak itu dipanaskan di atas neraka Jahannam. Kemudian Allah jadikan dengan setiap keping emas itu menjadi suatu papan dari api. Sebagaimana firman Allah, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka disetrikalah kening mereka, lambung dan punggung mereka dengan papan tersebut. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang apa yang telah kalian simpan ini. Selanjutnya yang keempat, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya mengalir darah dari mulutnya, ususnya keluar ke bumi dan dari mulutnya keluar api, maka terdengar nida seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berbohong dalam jual beli. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali pada mereka. Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Yang kelima, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan bau yang lebih busuk daripada bangkai, maka
terdengar nida suara di sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan beberapa kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi dan dari hadapan manusia. Mereka tidak takut kepada Allah. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka dan neraka tempatnya kembali. Allah berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka sembunyikan perbuatan itu dari hadapan manusia, akan tetapi mereka tidak takut kepada Allah. Yang keenam, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tenggorokan terputus dari tengkuk leher, maka terdengar nida dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi palsu dan bohong. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali adalah neraka. Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan, memberikan kesaksian. Yang ketujuh, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya tidak punya lisan, yang dari mulutnya mengalir darah dan nanah, maka terdengar nida dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencegah kesaksian benar. Mereka mati tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali adalah pada neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Dan jangan kalian sembunyikan persaksian yang benar, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang hatinya berdosa. Yang kedelapan, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya sambil menundukkan kepalanya dan kakinya berada di atas kepalanya, dari farjinya mengalir sungai berupa nanah. Maka terdengarlah nida di sisi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berbuat zina. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah termasuk perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kesembilan adalah orang-orang yang dikumpulkan dari kuburnya dengan wajah yang hangus dan berwarna hitam, mata yang melotot dan perutnya penuh dengan api. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Mereka mati tidak bertaubat, maka balasan bagi mereka adalah kembali ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu memakan api dari perut-perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu, yakni api neraka. Yang ke-10, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan sakit lepra dan kusta, maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berani durhaka kepada orang tuanya. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali adalah neraka. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengannya, dan berbuat baiklah kepada orang tuanya. Yang ke-11, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan buta, maka hatinya, giginya seperti tanduk sapi, dan bulu matanya menuju sampai badannya. Lisannya menjulur sampai perutnya, dan perutnya keluar kotoran.
maka terdengar nida dari As-Sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang yang minum khamr, minum minuman keras, mereka mati dan tidak bertobat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali adalah neraka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Yang ke-12, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dan wajahnya bagikan bulan malam purnama, maka mereka melewati sirat jembatan bagikan kilat yang menyambar, maka terdengar nida dari Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh, mencegah dari perbuatan maksiat, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mereka mati dalam taubat, maka inilah balasan bagi orang tersebut. Bagi mereka adalah surga, maghfirah, keridhaan, rahmat dan nikmat Allah, karena keridhaan mereka kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka turunlah kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, inilah 12 golongan yang akan dibangkitkan setelah hari pembangkitan nanti di Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan bab ke-25 ini membuat kita bisa merenungi akan kehidupan kita yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.